Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mengambil judul perancangan sistem informasi peminjaman berkas rekam medis. Pertama, perkenalkan nama saya Yusinta Lutfianingrum dari kelas MIK R41-20. Dengan aku Yulista, keluarnya sistem peminjaman berkas rekam medis ini dibuat karena adanya permasalahan pencatatan peminjaman dan pengembalian berkas rekam medis. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengontrol dan memudahkan petugas dalam melakukan pencatatan peminjaman dan pengembalian berkas rekam medis. Peminjaman dan pengembalian berkas rekam medis ini harus dikontrol dan dikendalikan dengan baik untuk mengurangi hilangnya rekam medis dan misfile. Akan menjelaskan tentang kekurangan sistem perancangan. Sistem peminjaman dan pengembalian rekam medis masih menggunakan sistem manual, yaitu berupa catatan secara tertulis. Peminjaman berkas rekam medis saat pelayanan dilaksanakan terdapat keterlambatan pengembalian berkas rekam medis dan petugas rekam medis sulit untuk menemukan berkas rekam medis. Di sini ada solusinya. Solusinya dengan dibuatnya sistem komputerisasi yang bisa mengelola data peminjaman dan pengembalian database yang akan memudahkan petugas dalam pencarian dan pengecekan rekam medis rawat inap yang dipinjam. Selanjutnya ada model solusi. Yang pertama, sistem ini membutuhkan pemakai seperti petugas assembling, petugas rekam medis, kepala rekam medis, dan peminjam. Selanjutnya ada spesifikasi kebutuhan software yang digunakan dalam sistem ini adalah bahasa pemrograman, pengolahan database, pemodelan sistem, perancangan database. Yang terakhir ada spesifikasi kebutuhan hardware yang diperlukan dalam sistem ini adalah prosesor, memori, hard disk, monitor, keyboard, dan mouse. Di sini ada flow map peminjaman. Dimulai dari peminjaman. Dari si peminjam membawa dokumen berupa data peminjam, lalu dokumen tersebut diserahkan kepada petugas rekam medis. Petugas tersebut melakukan input data pasien dan dimasukkan langsung ke database. Dari database akan dilakukan pencarian berkas secara manual, lalu didapatlah prom peminjaman dan rekam medis. Setelah itu selanjutnya diberikan kepada peminjam. Yang kedua, petugas rekam medis menginput data peminjam lalu dimasukkan ke database. Lalu dari database, petugas rekam medis membuat laporan peminjaman. Setelah itu laporan peminjaman diberikan kepada petugas. Selanjutnya ada flow map pengembalian. Dimulai dari peminjaman, peminjam membawa berkas rekam medis kemudian diberikan kepada petugas assembling. Selanjutnya petugas assembling mengecek kelengkapan berkas rekam medis yang dipinjam. Apabila berkas rekam medis tidak lengkap, berkas tersebut akan dikembalikan kembali ke peminjam untuk dilengkapi berkas tersebut. Apabila rekam medisnya sudah lengkap, rekam medis tersebut akan diberikan kepada petugas rekam medis. Kemudian petugas rekam medis akan menginputkan data pengembalian dan dimasukkan ke dalam database. Dari database tersebut, petugas rekam medis akan membuat laporan pengembalian yang akan diberikan kepada kepala rekam medis. Diagram konteks. Di sini ada 3 entitas, yaitu ada petugas rekam medis, kepala rekam medis, dan ruangan. Entitas pertama menginputkan user ID, data peminjam, dan data pengembalian. Lalu outputnya yang keluar adalah laporan peminjaman dan laporan pengembalian. Dan yang terakhir entitas ruangan menginputkan rekam medis dan menghasilkan output laporan peminjaman dan laporan pengembalian. Selanjutnya ada DFD level 0. Bisa kita lihat di sini ada 5 proses. Proses yang pertama ada input user, proses yang kedua ada input data pasien, yang ketiga ada input data peminjaman, yang keempat ada input data pengembalian, yang kelima ada laporan peminjaman pengembalian. Kemudian di sini juga ada 3 entitas. Entitas yang pertama petugas rekam medis, entitas yang kedua ruangan, entitas yang ketiga kepala rekam medis. Bisa kita lihat juga di sini ada 4 data store.
Yang pertama ada user, pasien, peminjaman, dan pengembalian. Kegiatan ini dimulai dari petugas rekam medis akan menginputkan data user dan dimasukkan ke dalam sistem 1.0 atau 1.0. Kemudian dari sistem tersebut data user akan dimasukkan ke dalam data store user, kemudian dikembalikan kembali ke dalam sistem tersebut. Yang kedua, petugas rekam medis akan menginputkan data pasien lalu dimasukkan ke dalam sistem 2.0. Dari sistem tersebut akan dimasukkan ke dalam data store pasien dan dikembalikan kembali ke dalam sistem tersebut. Yang ketiga, ada petugas rekam medis akan menginputkan data peminjaman dan ke dalam sistem 3.0 atau 3.0. Kemudian dari sistem tersebut akan dimasukkan ke dalam data store peminjaman. Dari data store peminjaman, selanjutnya data store peminjaman akan mengirimkan data-data yang sudah diinput ke dalam sistem 5.0. Selanjutnya ada petugas rekam medis akan menginputkan data pengembalian ke dalam sistem 4.0. Dari sistem tersebut akan dikirimkan ke dalam data store pengembalian. Dari data store tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem 5.0. Yang terakhir ada petugas rekam medis akan menginputkan laporan yang sudah didapat ke dalam sistem 5.0. Yang kedua, dari entitas kedua, ruangan akan menginputkan data-data yang sudah diisi ke dalam sistem 4.0. Yang terakhir, dari sistem 5.0 tersebut, semua laporan-laporan yang sudah dibuat akan dikirimkan kepada kepala rekam medis. Terima kasih.